Dulu, aku sempat merasa canggung dengan kehadiran kakak iparku. Meskipun sudah menikah dengan adikku, hubungan kami terasa agak formal. Setiap kali bertemu, kami selalu saling berbasa-basi, berbicara hal-hal ringan, dan sering kali aku merasa tidak tahu harus bicara apa lagi. Aku selalu merasa ada jarak yang sulit dijembatani. Namun, seiring berjalannya waktu, keakraban itu mulai terbentuk dengan sendirinya, tanpa kami rencanakan. Semuanya dimulai ketika aku dan kakak iparku terjebak dalam perjalanan jauh bersama. Adikku, yang harus bekerja, tidak bisa ikut, jadi aku dan kakak ipar memutuskan untuk berangkat bersama. Awalnya aku sempat khawatir. Aku tidak tahu harus membicarakan apa selama perjalanan panjang itu. Namun, ternyata perjalanan itu justru menjadi momen yang mengubah segalanya. Kami mulai berbicara lebih banyak, dan aku mulai menyadari betapa banyak kesamaan yang kami miliki. Kami berdua suka mendengarkan musik yang sama, dan ternyata kami punya selera humor yang serupa. Kami juga sering bercerita tentang pengalaman hidup masing-masing. Dia berbagi tentang bagaimana rasanya menjadi seorang kakak ipar yang baru, dan aku menceritakan tentang dinamika keluarga kami yang kadang lucu dan aneh. Ternyata, kami saling melengkapi tanpa sadar. Salah satu momen yang paling berkesan adalah saat kami berhenti di sebuah kedai kopi di tengah perjalanan. Kami duduk bersama, menikmati secangkir kopi panas, dan tertawa tentang banyak hal dari cerita keluarga, pengalaman kerja, hingga mimpi-mimpi kami masing-masing. Aku menyadari bahwa, meskipun kami datang dari latar belakang yang berbeda, kami bisa saling menghargai dan mengerti tanpa perlu banyak bicara. Sejak saat itu, hubungan kami semakin dekat. Kami mulai sering bertemu, berbicara lebih terbuka, dan saling mendukung dalam hal-hal kecil. Kakak iparku bukan lagi sosok yang asing bagiku, tetapi sudah menjadi teman yang bisa diandalkan, seseorang yang bisa diajak berbicara tentang apa saja. Bahkan, kami mulai sering berkolaborasi dalam banyak hal, mulai dari memasak bersama di rumah, hingga merencanakan liburan keluarga. Keakraban ini mengajarkan aku banyak hal tentang pentingnya memberi waktu dan ruang untuk memahami orang lain, bahkan jika mereka awalnya tampak seperti orang yang jauh. Terkadang, hubungan yang terasa kaku bisa berubah menjadi hubungan yang sangat berarti, asalkan ada niat untuk saling mengenal dan menghargai. Semoga cerita ini bisa menggambarkan keakraban yang terbentuk secara alami. Pesan utama dari cerita ini adalah pentingnya memberi waktu dan kesempatan untuk saling mengenal, terutama dengan orang-orang yang awalnya terasa asing, seperti kakak ipar. Keakraban yang tulus seringkali terbentuk secara alami jika kita bersedia untuk membuka diri dan berbagi pengalaman. Meskipun hubungan dimulai dengan kecanggungan atau jarak, komunikasi yang jujur dan saling menghargai dapat menjembatani perbedaan dan menciptakan ikatan yang kuat. Cerita ini juga mengajarkan kita bahwa hubungan keluarga, seperti hubungan dengan kakak ipar, bisa menjadi sangat berarti jika kita memberi ruang untuk saling mendukung dan berbagi, baik dalam suka maupun duka. Kadang-kadang, kita perlu meluangkan waktu untuk mengenal orang lain lebih dalam sebelum menilai atau merasa canggung. Dengan demikian, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih hangat dan bermakna, bukan hanya berdasarkan kewajiban, tetapi juga persahabatan dan saling pengertian. Dari cerita ini, ajakan kebaikan yang bisa diambil adalah untuk membuka hati dan pikiran kita dalam menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, terutama dalam keluarga. Meskipun awalnya terasa canggung atau penuh jarak, kita diajak untuk tidak cepat menilai atau menarik diri. Sebaliknya, mari kita berusaha untuk lebih banyak berkomunikasi, berbagi, dan memahami satu sama lain. Jika kita memberi waktu dan ruang untuk mengenal seseorang lebih dalam, termasuk orang yang mungkin baru dalam kehidupan kita, seperti kakak ipar atau pasangan saudara, kita akan menemukan banyak kesamaan dan kesempatan untuk saling mendukung. Keakraban itu bisa terjalin dengan cara yang sederhana, seperti berbicara dari hati ke hati, berbagi tawa, atau sekadar berbagi waktu bersama. Ajakan kebaikan ini juga mengingatkan kita untuk tidak ragu membuka diri, karena melalui kebaikan, perhatian, dan pengertian, hubungan yang tadinya terasa kaku bisa berubah menjadi sangat bermakna dan penuh dukungan.
Dalam dunia yang seringkali penuh dengan kesibukan, mari kita selalu ingat untuk memberi waktu untuk saling mengenal, menyemangati, dan menguatkan satu sama lain. Manfaat dari cerita ini adalah sebagai pengingat tentang betapa pentingnya membangun dan memelihara hubungan yang baik, terutama dengan orang-orang yang dekat dengan kita, seperti keluarga. Berikut beberapa manfaat yang bisa diambil dari cerita ini. Mengajarkan pentingnya komunikasi. Cerita ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci dalam membangun hubungan yang kuat. Dengan berbicara lebih banyak, berbagi pengalaman, dan mendengarkan satu sama lain, kita bisa menciptakan ikatan yang lebih dalam dan mengurangi rasa canggung atau ketegangan. Membangun kepercayaan dan pengertian keakraban tidak terjadi begitu saja. Namun, melalui waktu dan kesediaan untuk saling mengenal, kita bisa membangun kepercayaan dan saling pengertian. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan adalah fondasi dari hubungan yang kuat, terutama dalam keluarga. Mengenali nilai persahabatan dalam keluarga. Terkadang, hubungan keluarga tidak hanya berputar pada kewajiban, tetapi juga pada persahabatan. Cerita ini mengajarkan bahwa kita bisa menjadikan saudara, ipar, atau anggota keluarga lainnya sebagai teman yang bisa diajak berbagi, mendukung, dan memberi semangat. Mengurangi prasangka dan kecanggungan. Cerita ini juga mengajak kita untuk tidak cepat menilai orang berdasarkan kesan pertama atau perbedaan yang ada. Keakraban bisa terbentuk ketika kita memberi kesempatan untuk mengenal satu sama lain tanpa prasangka. Ini membantu mengurangi rasa canggung dan mempererat hubungan. Mengajarkan pentingnya toleransi dan saling mendukung. Keakraban yang terjalin dengan kakak ipar menunjukkan pentingnya untuk selalu mendukung orang-orang di sekitar kita, apalagi mereka yang menjadi bagian dari keluarga. Dukungan ini bisa memberikan dampak positif dalam mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih harmonis dalam keluarga. Membangun keluarga yang lebih harmonis. Cerita ini juga mengingatkan kita bahwa hubungan yang baik antara anggota keluarga tidak hanya bergantung pada darah atau hubungan pernikahan, tetapi pada sikap saling menghargai, berbagi waktu, dan memberi perhatian. Hubungan yang penuh kasih sayang dan saling mendukung akan menciptakan suasana keluarga yang lebih bahagia dan harmonis. Secara keseluruhan, manfaat cerita ini adalah sebagai inspirasi untuk kita semua agar lebih terbuka dalam membina hubungan keluarga, dengan cara mendengarkan, memahami, dan memberikan waktu untuk saling mengenal lebih baik.